Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 26 ayat yang ke-57 sampai 68. Ini mengenai pengadilan terhadap Yesus atau Yesus diadili. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar itu. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tuan. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu imam besar itu kepadanya. Lalu kata imam besar itu, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita bersaksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus terpenuhi. Memang agak kesulitan tadi. Pertama-tama memang mereka sudah menyiapkan dan sebenarnya ini pengadilan ini tidak sah karena pagi-pagi ya. Pagi-pagi langsung diadili itu tidak sah sebenarnya. Lalu kemudian ada saksi-saksi dusta. Dan Tuhan Yesus diam saja. Artinya, saksi-saksi dusta itu tidak masuk akal dalam pengadilan rupanya, sehingga perlu saksi yang jelas. Dan memang betul ada dua orang saksi yang mengatakan ia akan merombak bait Allah, menghancurkan dan akan membangun 3 hari. Ya memang betul katanya seperti itu, tetapi sebenarnya maksudnya tidak seperti itu. Oleh Yohanes dijelaskan, itu maksudnya tubuhnya sendiri. Tetapi pertanyaan yang terakhir oleh imam besar itu betul. Apakah engkau Mesias? Dan Tuhan Yesus mengatakan, engkau sendiri mengatakan. Itu sama dengan berkata, iya. Namun demikian, Tuhan Yesus malah menambahkan, aku berkata kepadamu mulai sekarang, kamu akan melihat Anak Manusia duduk sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ya, betul, saya Mesias. Saya akan duduk di sebelah kanan Allah, menjadi raja segala raja, dan nanti akan turun dari sana menghakimi
di bumi ini. Memang itu masih di awal-awal keterangannya di situ, tetapi menjelaskan bahwa Yesus menjadi Mesias yang menguasai, penguasa. Artinya jelas Yesus Mesias, anak Allah dan Allah sendiri. Itu jelas sekali diakui Yesus. Saksi-saksi dusta lain, Yesus diam saja. Tapi pada waktu ditanya mengenai dirinya dan rencana penyelamatannya, dia jujur dan mengatakan dengan berani menanggung risikonya. Dengan demikian, Yesus terus terang mengatakan kepada Israel bahwa dia adalah Mesias, anak Allah, yang akan memerintah sesuai dengan nubuatan nabi-nabi, sesuai dengan perjanjian Daud. Apakah para hadirin pada waktu itu ada percaya? Mudah-mudahan ada, kita tidak tahu, tidak ada laporannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak benar kalau Yesus Mesias, Yesus anak Allah, Yesus Raja, segala Raja itu buatan Paulus. Yesus Juru Selamat itu buatan Paulus. Tetapi ini pengakuan Yesus sendiri di hadapan Israel yang diwakili oleh pemimpin-pemimpin agama. Kalau saudara ditantang seperti itu, saudara percaya, tetapi kita tidak tahu apakah di antara mereka ada yang percaya. Semuanya itu kutipan dari perjanjian lama. Dan Tuhan Yesus menyatakan kutipan itu kepada mereka untuk membuktikan bahwa rencana Allah sejak zaman dahulu pasti akan terjadi. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sudah menerima dia sebagai Mesias anak Allah yang duduk sebelah kanan Allah sekarang ini. Memerintah dari sana sebagai raja, tetapi juga sebagai imam yang selalu menjadi perantara doa-doa kita. Kiranya kebenaran ini menguatkan kita di dalam kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Kita punya Raja segala raja, Imam Agung yang duduk di sebelah kanan Allah, yang selalu menunggu kita, yang selalu mewakili kita di dalam doa-doa kita sebagai imam besar. Jadi mari kita dengan keyakinan yang teguh memohon apa saja kepada Tuhan lewat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan menyaring doa-doa kita, apakah itu sesuai dengan kehendaknya atau tidak. Jikalau sesuai, pasti dikabulkan. Amin. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga dan Tuhan Yesus yang duduk sebelah kananmu, yang memerintah dunia ini, yang menjadi imam besar kami bersyukur karena kami memiliki Engkau. Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang percaya penuh akan Engkau dan akan firman, sehingga kehidupan kami hari lepas hari selalu bergantung kepadamu, mengikuti kehendak-Mu, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. COVID belum selesai, mari kita pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan. Hati-hati walaupun boleh ya sekarang, tapi hati-hati dan kurangi kegiatan di luar kecuali penting, tidak usah pergi. Dan juga sering cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti acara Sarapan Sabda. Jikalau ada kritik atau saran, silakan menghubungi kami. Ini ya. Jadi kalau ibu-ibu punya kritik supaya acara kita lebih baik lagi atau ingin kontak, silakan hubungi kami dengan WA Saparman 0818979114 atau kirim email saparman2021@gmail.com. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin.